making disciples, transforming lives. Anda boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Sukacita bisa melayani di GMS Surabaya Selatan. Anda bertumbuh dengan luar biasa, tahun demi tahun, bulan demi bulan, saudara Anda terus bertumbuh. Saya percaya Tuhan akan bawa Anda untuk masuk ke dalam pengembalaan 3.000, bahkan 4.000, bahkan di masa depan jadi 5.000. Itu gak mustahil, saudara. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, sepanjang hari ini, karena di bulan ini adalah bulan dengan tema doa, saudara, saya sepanjang hari ini coba kupas beberapa tema pewahyuan mengenai doa. Saudara, nah kira-kira ini menunya, saya sempat tadi salah dan ini sudah direvisi. Saudara, nah di ibadah kedua ini saya akan bagikan ada 5 doa yang mengubahkan. Saya berharap Anda bisa dengarkan semua pesan karena semua pesan ya akan saling melengkapi satu sama lain. Saudara, siapa yang percaya bahwa doa itu powerful? Angkat tangan. Firman Tuhan sendiri berkata doa orang benar apabila dengan yakin didoakan itu sangat powerful, sangat besar kuasanya. Saudara, kita punya iman kepada Tuhan, saudara, dan kita tahu bahwa iman kita kepada firman itu dengan kita percaya bahwa kalau firman berkata doa itu berkuasa, kita harus imani betul. Doa itu besar kuasanya, katakan amin. Prayer itu change things. Tapi seringkali kita hanya gunakan doa itu untuk mengubah keadaan. Atau kita berdoa supaya orang lain berubah. Tapi kita melupakan satu, saudara, bahwa doa itu sanggup mengubah yang berdoa itu sendiri. Katakan amin. Sekalipun doa itu Tuhan sendiri berkata di ibadah pertama, Tuhan sendiri itu berkata, mintalah supaya sukacitamu menjadi penuh. Itu privilege. Karena kita adalah anak. Status kita itu bukan budak. Status kita adalah anak. Katakan amin. Tuhan itu memberikan kita pengampunan dosa. Tuhan itu menyelamatkan kita mati di atas kayu salib. Itu bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi dia juga mengadopsi kita atau mengangkat kita jadi anak. Kalau cuman diampuni saja, kita gak punya masa depan. Tapi kalau kita diadopsi jadi anak, masa depan kita cerah. Katakan amin. Saudara, nah karena kita anak, Tuhan itu memberikan kita privilege. Karena dia Bapa kita, saudara, bahkan sebelum kita itu minta, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Karena dia adalah Bapa dan kita adalah anak. Sebab itu kalau Anda mau bertumbuh di dalam kekristenan, Anda harus breakthrough satu hal ini. Bahwa saudara adalah anak. Lihatlah bahwa Anda adalah anak. Sehingga ketika Anda tahu posisi Anda anak, seorang anak itu bisa punya confidence. Kalau dia itu pergi ke kantor ayahnya, dia bisa langsung masuk ke ruangan. Kalau dia itu telepon, saudara, langsung ayahnya akan merespon. Karena kita bukan budaknya, tapi kita ini anak. Ada amin. Beda loh kalau kita itu meminta dengan hati seorang anak. Saudara, dengan confidence kita itu bisa ada di dalam posisi iman. Karena itu adalah our birthright. Atau apa ya, gara-gara kita lahir baru, kita ini punya hak istimewa untuk menjadi anaknya. Amin saudara. Tapi kita seringkali melupakan. Yang kita doakan itu hanyalah kebutuhan-kebutuhan kita. Atau saudara sekalipun Tuhan itu seorang bapak, kalau anak saya punya kebutuhan mintanya ke orang lain ya saya tersinggung. Tapi walaupun kita ini bisa meminta semua kebutuhan kita kepada Tuhan, saudara, tapi kalau kita ini datang kepada Tuhan yang kita doakan cuma permintaan kita sendiri, saudara, maka kita gak akan pernah bertumbuh. Atau bahkan kita berdoa itu seringkali hanya berdoa untuk perubahan situasi atau kondisi. Atau kita berdoa, kita minta orang lain berubah. Tapi kita jarang berdoa, saudara, mengucapkan doa yang punya resiko mengubah hidup kita sendiri. Saudara, makanya saya memberikan judul, ada 5 doa yang itu punya resiko
mengubah hidup kita. Coba kita baca dulu ayatnya di Roma pasal yang kita baca sama-sama 12 ayat 1 dan 2. Dari 2 ayat ini saya akan bagi menjadi 5 poin. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, nah yang pertama coba perhatikan ayat 1 bagian ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatin kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berhenti di situ. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saya tulis poin yang pertama, doa yang mengubah hidup Anda adalah ketika Anda berdoa, search me. Atau dalam bahasa Indonesia, selidikilah aku. Saudara, maksudnya bagaimana? Apa hubungannya dengan ayat yang kita baca tadi? Saudara, mempersembahkan tubuh itu artinya mempersembahkan seluruh hidup Anda termasuk hati, motivasi, dan pikiran saudara. Anda nggak bisa mempersembahkan tubuh Anda sebagai persembahan yang hidup tanpa pertama-tama saudara itu betul-betul minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyelidiki hidup Anda. Karena mempersembahkan hidup itu berarti mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu berarti Anda mempersembahkan hidup Anda, hati Anda, pikiran Anda, saudara, termasuk motivasi-motivasi terdalam dalam diri kita. Katakan amin. Makanya Daud itu berbeda doanya dengan yang lain. Satu kali Daud itu berdoa dan dicatat di dalam kitab Mazmur, saudara. Coba kita buka sama-sama Mazmur 139 ini doa yang sangat terkenal ayat 23 sampai 24. Dikatakan begini, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ujilah aku ya Tuhan, selidiki aku, kenalah pikiran-pikiran dan jalan-jalanku. Saudara, lalu dia berkata, lihat apakah jalanku itu serong. Kalau Anda baca Mazmur 139 seluruhnya, saudara, Anda akan baca paling tidak ada 5 bagian dari Mazmur 139. Ayat 1 sampai 6, ini bicara mengenai dia itu mengenal Tuhan secara pribadi. Lalu ayat 7 sampai 12, dia menyatakan bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. Ayat 13 sampai 18, Allah itu menciptakan dia, makanya dia katakan engkaulah yang membentuk buah pinggangku, kejadianku dahsyat dan ajaib dan sebagainya. Tapi di ayat 19 sampai 22, ternyata Daud itu meluapkan emosinya kepada orang-orang yang fasik. Di sini Daud itu mencurahkan kemarahannya, kejijikannya terhadap orang-orang yang membenci Tuhan. Tapi anehnya, setelah dia mengungkapkan dosa atau kejijikannya, kemarahannya kepada orang-orang fasik, dia tutup doanya itu dengan selidikilah aku ya Tuhan. Bapak Ibu, kita ini kan paling jago ya kalau kita menilai orang lain, betul ya? Apalagi kalau kita ini, kalau itu ada urusannya sama kesalahan. Kita ini kadangkala paling gampang untuk bisa melihat kesalahannya orang lain. Atau bahkan menilai motivasinya orang lain. Saudara, kita ini paling lantang kalau bicara mengenai sesuatu yang merupakan kesalahan orang lain. Saudara, tapi kadangkala kita lupa, saudara. Kita lupa memeriksa hati kita sendiri. Nah, di sini setelah Daud itu mengungkapkan kejengkelan dan kemarahannya kepada orang-orang fasik. Tapi Daud ini orangnya dewasa. Dia nggak cuman bisa mengecam kegelapan.
tapi dia juga datang dalam hadirat Tuhan. Dia minta Tuhan, selidiki hatiku. Jangan-jangan hatiku salah. Jangan-jangan ada jalan pikiranku yang serong. Jangan-jangan motivasi hatiku sudah salah. Jangan-jangan sikapku itu tidak benar. Jangan-jangan sikap hatiku itu salah. Makanya ketika Anda itu berdoa bukan hanya minta untuk supaya kebutuhan Anda terpenuhi atau keadaan saudara diubah, saudara berdoalah kepada Tuhan, minta supaya Tuhan menyelidiki hati kita. Saudara, kenapa kok kita ini perlu berdoa minta Tuhan selidiki? Karena Alkitab itu berkata, ada yang lebih menipu daripada segalanya. Namanya hati kita. Hati kita itu dikatakan licik. Bahkan kita nggak sadar, menurut Yeremia, kita nggak sadar kapan hati kita ini sudah membatu. Hati kita ini lebih licik daripada segala sesuatu, kata Alkitab. Kita itu bisa tertipu dengan hati kita sendiri. Itulah sebabnya Daud itu berkata, selidiki hatiku. Karena kita ini mudah melenceng, hati kita mudah salah. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu bukan jaga hati dengan segala kewaspadaan. Salah satu terjemahan itu berkata, guard your heart above all else. Jaga hatimu lebih dari segalanya. Kita pinter kalau jaga dompet kita, supaya nggak kecopetan. Kita pinter jaga barang-barang berharga di rumah, sampai disembunyikan, ditaruh di kas besinya disembunyikan di laci yang tersembunyi, di ruangan tersembunyi. Waduh, pinter. Maling aja nggak bisa, nggak bakal tahu. Kita bisa jaga harta kita. Atau kita bisa jaga, contoh, mobil kita supaya nggak dicuri. Ada loh saudara, ya khususnya orang-orang yang sewa mobil itu, GPS-nya itu nggak dipasang cuma 1, tapi 5. Supaya kalau GPS 1 ketahuan dicopot, GPS 2 ketahuan dicopot, masih ada cadangan beberapa yang lain. Saudara, tahu supaya jangan sampai hilang. Tapi kadang kita itu nggak jaga hati kita dengan kewaspadaan yang sama. Saudara, kenapa? Hati kita itu mudah melenceng. Dan kalau hati kita itu salah, saudara, ada yang namanya blind spots. Katakan blind spots. Blind spots itu adalah titik buta. Kita merasa belok kanan, kita lihat spion, kita merasa kosong, tapi begitu belok ternyata ada mobil. Saya pernah gitu, hampir nabrak saudara. Harusnya kita noleh. Karena itu ada sisi blind spots. Berarti kalau itu blind spots, berarti ada hal-hal yang kita tidak sadari. Itu bahayanya blind spots atau titik buta. Tapi kalau Anda menyadari, ada beberapa orang ngomong begini, Pastor Fuji, saya ini sadar bahwa aku itu sombong. Nah, kalau dia bisa sadar bahwa dia itu sombong, itu bukan lagi blind spots. Saudara, nah yang berbahaya dari blind spots adalah kita tidak sadar. Nah, saya mau kasih contoh blind spots itu kayak apa ya. Kalau saudara makan soto atau makan apapun, ternyata bawangnya nyantol di gigi saudara. Saudara, saya mau tanya, siapa yang bisa lihat gigi sendiri? Coba lihat pakai mata Anda. Nggak bisa. Anda hanya bisa lihat itu melalui 2 hal. Yang pertama, Anda bercermin. Cermin itu lambang dari firman Tuhan, katakan amin. Yang kedua, harus ada orang lain yang kasih tahu. Karena saudara nggak bisa melihat dengan mata sendiri. Atau contoh berikutnya, tapi ini agak konyol contohnya, agak sedikit memalukan, tapi bolehlah ya. Mau lanjut atau? Misal, maaf ya bapak-bapak ya. Kadang-kala kan bapak-bapak, aduh nggak usah deh sungkan. Kadang kan lupa dicukur bulu hidungnya kan. Kadang keluar gitu kan bulunya gitu kan. Ibu-ibu jangan disenggol suaminya. Kadang kita nggak tahu, kan kita nggak bisa kan lihat bulu kita sendiri.
Butuh siapa? Butuh Anda bercermin setiap hari. Bayangkan kalau Anda jarang bercermin, jarang baca firman, Anda nggak bisa ngelihat loh. Yang kedua, butuh istri saudara yang kasih tahu. Atau orang lain kasih tahu. Karena posisinya, maaf, bulu hidung itu posisinya blind spot. Coba Anda bisa lihat? Nggak bisa. Itu blind spot, itu di luar mata kita. Makanya kadang nggak sadar. Betul atau betul? Nah, ada yang lebih ampuh. Kadang orang lain bisa nggak peduli sama kita. Sudah tahu ada noda, kita sungkan mungkin. Yang lebih ampuh daripada manusia adalah Tuhan. Kita juga harus datang di hadapan Tuhan waktu kita baca firman. Kita harus berdoa, selidiki hatiku. Jangan-jangan hatiku salah. Dan tahukah saudara, kalau Anda berdoa seperti ini, saya jamin hidup Anda akan bahasa Surabayanya itu dicing sama Tuhan. Saya tiba-tiba lupa kosakata bahasa Indonesianya dicing itu apa? Apa saudara? Ditandain, tapi nggak pas gitu ya ditandain. Anda itu akan dititeni, loh itu kan bahasa Surabaya lagi. Saudara akan diawasin, diperhatikan sama Tuhan. Dan itu nggak enak saudara. Saya pernah ngalami itu beberapa kali. Ketika saya mulai salah bersikap sama orang, tapi karena saya berdoa, Tuhan selidiki hati saya. Begitu saya salah bersikap, dek gitu ya. Udah saya dikejar sama Tuhan. Dan saya tahu, sekalipun saya membela diri, sekalipun saya membenarkan diri, saya tahu saya salah. Saya dikejar dan itu nggak akan ada damai sampai saya datangi orang itu dan minta maaf. Dan itu jadi pergulatan yang sulit. Kenapa? Karena kita bertempur atau bergulat dengan musuh terbesar kita. Bukan setan, tapi diri kita sendiri, ego kita sendiri. Dan Tuhan akan kejar kita. Saudara, makanya doa ini itu punya resiko. Resikonya itu adalah cukup berbahaya. Apa bahayanya? Bahayanya adalah Anda akan dikejar sama Tuhan. Kalau ada motif yang salah, Anda akan tidur nggak bisa tenang sampai Anda bereskan. Tapi dengan cara demikian, Bapak Ibu, Anda bisa tahu mana yang penting bagi hati Daud. Karena Daud itu mengejar hubungan dengan Tuhan. Makanya dia berdoa, selidiki hatiku. Karena yang memisahkan, yang membuat kita ada jarak sama Tuhan, itu adalah hal-hal yang ada di dalam hati kita. Hal-hal yang salah, berhala-berhala, betul nggak? Makanya semakin kita itu ikut Tuhan, saudara nggak bisa jaga jarak sebetulnya. Kalau semakin Anda mendekat sama Tuhan, Anda harus lepaskan. Roh Kudus itu akan berperkara dengan isu dalam hati kita. Anda akan disuruh melepaskan hal-hal yang menghalangi hubungan Anda dengan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen itu jaga jarak aman. Sudah nggak usah terlalu dekat sama Tuhan. Kenapa? Bahaya. Kalau sudah terlalu dekat, kita nggak bisa lebih dekat lagi kecuali Tuhan akan berurusan dengan beberapa hal dalam hati kita. Nah, tapi kita lebih baik mengabaikan. Kita kepengennya yang sudahlah, pokoknya yang penting aku ke gereja. Makanya doa selidiki aku, itu adalah doa yang berbahaya sebetulnya. Tapi kalau Anda mau dekat sama Tuhan, kalau Anda itu serius atau sungguh-sungguh tentang hubungan Anda dengan Tuhan, jangan cuma doa minta berkat, tapi berdoalah selidiki aku. Amin. Halo amin. Siapa yang mau bertumbuh? Saudara, berdoalah. Pulang dari tempat ini, Roh Kudus selidiki aku. Apa-apa yang salah, sikap-sikap mana yang salah. Tunjukkan apakah jalanku ini serong, apakah hatiku ini salah. Saudara, dan Anda akan surprise dalam perjalanan saudara rohani saya. Ternyata saya mendapati ternyata Tuhan kok saya masih begini ya. Kok saya masih begitu ya.
kok hati saya bisa salah ya? Loh kok saya bisa gak suka ya? Kok lihat orang itu diberkati? Kok aku gak bisa, kok perasaanku kok gak bisa ikut bersuka cita kalau orang lain ikut seneng, dapat berkat misalnya. Kok hatiku begini ya? Kadangkala Tuhan akan menunjukkan, mengekspos hati kita, saudara. Dan itu baik buat kita. Amin. Yang kedua, doa yang kedua adalah break me, katakan break me. Coba kita lihat ayatnya, saudara, yaitu, coba perhatikan Roma 12, bagian yang lanjutannya. Ya, persembahan yang hidup, lalu yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Kalau yang pertama tadi persembahan yang hidup, yang kedua ini persembahan yang kudus dan berkenan. Kudus dan berkenan. Bapak Ibu, satu kali Daud juga pernah berdoa. Untuk mempersingkat waktu, kita mungkin gak perlu buka ayatnya, atau buka saja deh, Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Hati yang remuk atau jiwa yang hancur, itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Maksudnya apa? Saudara gak bisa mempersembahkan hidup Anda itu menjadi persembahan yang kudus atau bahkan yang berkenan, kalau Anda tidak pernah berdoa kepada Tuhan, break me. Salah satu ucapan bahagia daripada Yesus, itu begini. Saudara, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Maksudnya apa berduka cita di sini? Bukankah duka cita adalah sesuatu yang kita hindari? Duka cita di sini itu ternyata duka cita ilahi. Duka cita di situ itu adalah duka cita karena Anda menyadari betapa jahatnya dosa saudara dan efeknya bagi hidup Anda termasuk bagi hati Tuhan. Jadi Anda nggak akan pernah betul-betul bisa lahir baru atau Anda bisa masuk di dalam pertobatan sampai Anda itu menangisi atau meratapi menyesali dosa dan efeknya dosa. Ada sesuatu yang mengerikan di akhir zaman ini. Apalagi khususnya pengajaran kasih karunia yang kebablasan. Saudara, kasih karunia itu luar biasa, katakan amin. Kasih karunia di zaman Alkitab, saudara, khususnya di zaman Rasul Paulus, ternyata disalahgunakan pada orang-orang zaman itu. Mereka itu sadar bahwa kasih karunia mengampuni dosa mereka dan bahkan bisa memampukan mereka hidup kudus. Tapi kenyataannya, saudara, banyak orang tidak mau hidup kudus. Makanya Paulus berkata, karena banyaknya kasih karunia itu, apakah itu izin untuk orang tetap berbuat dosa? Paulus dengan tegas berkata, sekali-kali tidak. Kitab Yudas itu juga menyatakan bahwa ada orang-orang di akhir zaman menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mereka menyangkali satu-satunya penguasa dalam kehidupan mereka. Jadi mereka itu mengakui kasih karunia Allah itu luar biasa. Dan kasih karunia Allah itu bisa memampukan mereka hidup kudus. Tapi mereka tetap memutuskan untuk tidak hidup kudus. Kenapa saudara? Karena mereka kehilangan, apalagi di akhir zaman ini ada yang kebablasan. Mereka mengajarkan begini, karena kita sudah diampuni, dosa masa lalu, masa sekarang dan masa depan kita sudah diampuni, maka kamu tidak perlu kamu tidak perlu mengakui dosa dan minta ampun kepada Tuhan. Waduh, ini pengajaran berbahaya loh saudara. Nggak perlu ngaku dosa, karena apa? Kamu sudah diampuni. Kamu sudah under grace. Saya percaya kita ini under grace. Tapi kalau kita ini buat salah, kita perlu acknowledge our sin. Katakan amin. Nah, kalau Anda tidak pernah remuk, Anda nggak akan sampai di titik pertobatan.
Kalau Anda tidak pernah berduka cita dan menyesali bahwa dosa ini menyakiti hati Tuhan, dan dosa ini efeknya menghancurkan, Anda nggak akan pernah bisa keluar dari dosa itu. Halo, amin? Karena banyak orang masih sayang sama dosa. Makanya dia nggak bisa lepas, mau didoakan kelepasan berulang kali pun nggak bakal lepas. Sampai hati Anda itu remuk, menyesali dan menyadari bahwa itu adalah dosa, itu adalah salah. Dan Anda menyesali meratapinya. Betapa jahatnya dosa bagi Tuhan dan juga bagi efeknya bagi hidup kita itu sangat menghancurkan. Kalau Anda belum sampai di titik itu, Anda tidak akan pernah bisa breakthrough dari yang namanya dosa. Anda pasti akan jatuh bangun dalam dosa. Kalau Anda cuman oke, ya Tuhan, terima kasih ya, aku kemarin buat salah ya Tuhan, ampuni aku ya. Lalu Anda itu kayak easy going. Lalu besok Anda melakukan dosa yang sama, lalu minta ampun lagi seperti kayak nggak ada bedanya. Kalau Anda nggak sampai di titik remuk, menyadari bahwa dosa itu jahat, Anda nggak bakal bisa jalan dalam kekudusan. Nah, kata break me di sini, Yeremia itu pernah ngomong seperti ini. Coba kita buka sama-sama. Yeremia 4 ayat 3 sampai 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda, kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru. Dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, bla bla bla. Saya bacakan versi firman Allah yang hidup. Tuhan berfirman kepada orang-orang Yehuda dan Yerusalem, bajaklah hatimu yang keras itu. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu break up your fallow ground. Jadi ternyata, saudara, tanah yang tidak digarap, tanah yang dibiarkan, itu akan lapisannya akan menjadi keras. Apalagi kalau dibiarkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak pernah dibajak sama sekali. Tanah itu akan lapisannya mengeras. Saudara, itu mau ditaburin benih apapun, sia-sia, nggak bakal tumbuh. Yang tumbuh di situ hanyalah semak duri. Saudara. Nah itulah sebabnya Yeremia itu berkata, break up your fallow ground. Bajak tanah hatimu yang keras itu. Karena kalau hatimu keras dan gak dibajak, mau firman Tuhan sedahsyat apapun, ketika ditabur di tanah pinggir jalan, tanah yang keras itu, benih itu akan selalu dicuri. Kalau di situ ada semak duri, maka benih itu akan terhimpit oleh semak duri. Kalaupun ada lapisan tanahnya, tapi bawahnya banyak batunya, dia cuma bertumbuh sebentar tapi akan layu. Dengan kata lain, benih itu tidak akan pernah berbuah. Kecuali dibajak, katakan dibajak. Nah, inilah yang dimaksud doa break my heart. Break me. Saudara, kalau Anda tidak sampai di titik ini, Bapak Ibu, Anda sulit Anda menaikkan doa mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan. Kenapa? Karena hatimu sudah terlalu keras. Bahkan banyak dari kita berbuat dosa itu hati nuraninya sudah tidak lagi berbunyi. Kenapa? Sudah tumpul. Coba ya, pertama-tama Anda lahir baru, yang mahasiswa begitu mau cheating atau mau nyontek, duk 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 duk. Mau nonton konten-konten yang sudah adult content. Kenapa kok berdebar-debar? Kenapa kok Daud itu hatinya berkenan di hadapan Tuhan? Karena waktu dia mau potong puncak jubahnya Saul, mau dipotong, itu berdebar-debar itu hatinya Daud. Itu tanda bahwa hati nuraninya masih nyala. Tapi banyak dari kita sudah nggak nyala hati nuraninya, sudah tumpul. Saudara, karena apa? Karena kita terabas terus. Sudah tahu ini salah, diterabas. Pembenaran, lama-lama tumpul. Begitu tumpul itu berarti tanda hati kita sudah keras. Nah kalau hati kita sudah keras, sulit Tuhan itu akan bekerja. Nggak akan ada buah. Anda dengar firman, nggak akan ada buah. Pernah nggak dengar firman, Anda dengar orang khotbah, lalu muncul pikiran-pikiran di hati yang menentang.
Oh itu pinter-pinternya aja pendeta itu ngomong. Itu dia cakapnya aja pinter. Oh itu nggak ngerti, nggak tahu rasanya itu sakit hati. Makanya khotbah ngampuni kayak gampang banget khotbah-khotbah ngampuni. Nggak pernah dia itu tahu rasanya sakit hati. Lihat, menentang. Oh dia itu tahu apa dia ini. Masih anak bau kencur sudah khotbah nggak tahu kehidupan khotbah. Itu kelihatannya tapi amin, amin. Tapi hatinya gitu. Saudara, betul nggak? Oh itu salah itu. Harusnya penafsirannya itu begini, padahal sebetulnya kena itu sebetulnya. Nah itulah ekspresi dari hati yang keras. Nah sulit saudara. Makanya Alkitab katakan, break up your fallow ground. Kitab Hosea berkata, bukalah tanah baru bagimu, ini waktunya mencari Tuhan. Maka Tuhan akan menghujanimu dari atas. Pengenalan akan Allah itu akan turun seperti hujan. Dengan kata lain, saudara, Anda nggak akan pernah ngalami hujan Roh Kudus sampai Anda itu mengoyakkan hati. Break up hatimu yang keras. Pertanyaan Pastor Fuji, oke, gimana caranya aku itu bisa dari keras jadi lembut? Caranya adalah acknowledge your sin. Lebih tepatnya acknowledge your sins. Akui dosa-dosamu, jangan general. Tuhan, aku minta ampun untuk semua dosaku, amin. Make a list. Tuhan, duduk merenung minta Roh Kudus terangi. Maka ini lanjutan dari doa search me. Lalu make a list. Tuhan ampuni aku masih sombong. Sikapku begini. Tuhan, sorry Tuhan aku ini masih cinta uang. Aku masih khawatir. Aku masih tamak. Tahu nggak tamak sama khawatir itu saudara sepupu? Atau kakak saudara kembar? Akarnya sama, tidak percaya sama Tuhan. Khawatir itu tidak percaya Tuhan akan memeliharamu, makanya khawatir. Ya, tamak itu tidak percaya Tuhan sudah memeliharamu. Makanya orang yang tamak selalu merasa kurang, betul nggak? Ada anak dikasih 20.000 sama pamannya. Hilang ternyata nggak tahu keluar dari kantongnya atau apa jatuh di jalan. Nangislah dia dengan keras, papanya datang. Loh kenapa kok nangis? Iya tadi uangnya paman dikasih 20.000, uang tadi hilang paman. Ya sudah cup paman ganti 20.000. Nangisnya tambah kenceng. Loh pamannya heran, kok kamu tambah kenceng? Iya paman tadi kalau uangnya 20.000 gak hilang, saya sekarang uangnya 40.000. Terus mamanya datang, loh kenapa nak kok nangis? Iya tadi uang paman kasih aku 20.000, hilang 20.000-nya. Ya sudah cup nih, mama gantiin 20.000. Nangisnya tambah kenceng. Kenapa? Kalau tadi uang paman gak hilang 20.000, aku sekarang punya uang. Itu namanya tamak. Dia sudah diberkati, tapi dia masih merasa kurang. Betul nggak? Dia nggak bisa bersyukur. Nah itu bedanya khawatir sama tamak. Sama-sama tidak percaya. Akui, sorry Tuhan aku tamak. Selalu merasa kurang. Gak pernah bersyukur, sorry Tuhan aku selalu banyak mengeluh. Atau apa? Maaf Tuhan aku, list itu akui satu-satu, sesali. Lama-lama hatimu akan gembur. Makanya kunci kalau Anda mau mengembalikan hati nurani menjadi tajam, kuncinya adalah mengakui dosa dan bertobat. Kuncinya adalah mengakui dan bertobat. Katakan amin. Maka hatimu akan pulih. Hati nuranimu akan pulih menjadi tajam. Sorry Tuhan, apalagi dosa yang namanya dosa kesombongan. Sombong itu kadang gak sadar. Contoh ya. Contoh, iya orang itu tiap kali ngomong itu omongnya besar terus. Itu sombong sekali orang itu, gak kayak saya. Saya itu selalu rendah hati. Loh,
Gak sadar dia sedang menyombongkan kerendahan hatinya. Dia berpikir aku lagi rendah hati, padahal lagi sombong. Dan gak sadar, betul gak? Sadari. Tuhan, aku kok suka menjelekkan orang, karena waktu kita menjelekkan orang kita merasa lebih baik, betul gak? Itu di list satu-satu. Apa saja, sorry Tuhan aku gak taat, sorry aku malas, sorry aku begini. Akui apa-apa yang saudara itu, Roh Kudus itu mungkin ingatkan atau Anda sadari. Itu yang namanya break me. Kalau Anda nggak sampai di titik remuk. Satu kali ada orang datang mau minta sorry. Tapi sorry-nya itu modelnya gini, ya Ko Fuji saya mau datang mau minta sorry. Ya maaf, ya sorry ya atas semua yang aku lakukan. Ya, tapi saya tuh minta sorry gini tuh karena Ko Fuji itu begini loh. Ini minta maaf atau malah menuduh? Sudah. Sudahlah, kamu gak punya utang salah kok. Sudah, kamu go in peace. Tapi dalam hati itu bukan permintaan maaf yang sejati. Kalau masih, saya ini begini karena kamu yang begini. Sorry ya, aku emosi, tapi aku emosi begitu karena kamu keterlaluan. Karena kamu begini, kamu begitu. Itu namanya bukan minta sorry. Orang minta sorry itu harus dititik remuk. Sorry ya, aku salah, aku menyesal. Apapun alasannya, aku gak seharusnya berbuat seperti itu. Itulah baru minta maaf karena Anda remuk. Bukan begini, saya pernah juga dealing sama orang. Saya giring untuk ke sana. Lalu dia nangkep. Oh ya sudah, oke deh. Ya udah, aku minta sorry ya. Lah itu juga, itu gak sungguh-sungguh tuh. Itu cuman casual. Itu namanya politically right. Ya udah, yang penting aku udah minta sorry. Tapi gak benar-benar remuk mengakui kesalahan. Break me. Ini adalah doa yang mengubahkan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, stretch me. Coba kita baca ayatnya, Roma 12 ayat yang keberapa? Sekarang di kalimat selanjutnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, Alkitab jelas berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia akan selalu menarik Anda ke zona nyaman. Dunia akan terus membuat Anda nyaman. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, Tuhan akan tantang saudara untuk masuk ke dalam zona-zona atau tempat-tempat yang membuatmu tidak enak atau tidak nyaman. Karena apa? Karena goalnya adalah saudara tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi goalnya Anda bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Nah itulah sebabnya doa yang ketiga, doa yang mengubahkan adalah Anda berkata seperti ini, Tuhan stretch me, siapkan aku, latih aku ya Tuhan. Untuk aku bisa terus bertumbuh. Halo amin, saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah ikut GMS lebih dari 2 tahun? Lebih dari 2 tahun. Oke, tetap diangkat. Sorry, turunkan tangan. Yang sudah lebih dari 2 tahun, tapi belum jadi pemimpin, angkat tangan. Oh gak ada yang ngaku, ya oke. Saya salah nanyanya. Bapak Ibu, ekspektasi GMS itu jelas. Kalau Anda berjemaat di tempat ini, ekspektasi kami jelas. Siapapun yang berjemaat di tempat ini, kami berharap Anda bertumbuh sedemikian rupa sampai kami bisa mempercayai Anda untuk menjadi gembala atas domba-domba atau pekerja atas tuayan. Kami rindu Anda bertumbuh di titik kedewasaan sampai kami bisa mempercayakan Anda sesuatu. Katakan amin. Tapi pada kenyataannya, mungkin Anda sudah lebih dari 2 tahun.
tapi Anda tetap di zona nyaman. Saya kasih tahu, kalau Anda tetap di zona nyaman, Anda tidak akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Siapa yang kepengen yang terbaik dari Tuhan? Saudara, kalau Anda mau dapat yang terbaik dari Tuhan, Tuhan kalau Anda serius, Tuhan akan membawa Anda dan akan dari waktu ke waktu akan men-challenge Anda. Katakan amin. Men-challenge Anda. Anda akan di-challenge untuk masuk ke tempat-tempat yang lebih beresiko bagi Anda. Di-challenge untuk apa? Melayani. Melayani itu nggak nyaman. Kita, daging kita kepengennya dilayani, betul ya? Melayani nggak nyaman. Contoh, retreat. Apa bedanya peserta dengan panitia? Peserta tinggal datang ngikutin aja. Panitia semua tidur, mereka masih meeting sampai jam 2 pagi. Saudara, mereka bangun lebih pagi, mereka prepare semuanya. Mereka jauh lebih capek. Itu repot, saudara. Itu rempongnya bukan main. Belum lagi nanti kalau panitia retreat ada kejadian ini, kejadian itu. Saudara, itu ribet. Tapi kalau Anda mau bertumbuh dan mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan, saudara harus mau ditantang sama Tuhan. Nggak nyaman. Ditantang untuk pertama-tama melayani. Yang kedua ditantang untuk jadi pemimpin. Di level apa? Kalau Anda member, Anda akan ditantang jadi sponsor. Nah, jadi sponsor, saudara, kalau Anda dulu jadi member, datang terlambat, nggak apa-apa. Saudara, coba anak saudara yang waktu umur 2 tahun, 3 tahun, kakinya nangkring di kepala saudara. Wah lucu kan, wah dicium-cium kakinya lucu, wah kakinya wangi gitu. Tapi coba anakmu umur 17 tahun, kakinya nangkring. Nangkring di kepalamu. Perlakuannya beda nggak? Beda perlakuannya. Member datang terlambat ke gereja atau datang tiap janjian terlambat. Nggak apa-apa, member lah. Apalagi masih simpatisan. Tapi kalau statusnya pelayan Tuhan, dia sponsor, dia akan ditarik, di stretch, kamu harus jadi teladan. Kamu nggak bisa sembarangan seperti dulu. Saudara, dan itu nggak enak buat daging. Betul nggak? Apalagi jadi CGL. Wah, nggak gampang. Kenapa? Nggak semua member itu domba. Ada yang kambing. Nggak semuanya nunduk. Ada yang nanduk. Nah, waktu Anda jadi CGL, Anda akan handle berbagai-bagai rupa orang. Berbagai jenis orang. Ada yang nurut, ada yang nentang. Ada yang resisten, ada yang gampang dituturi, ada yang ngelawan. Handle manusia itu gak gampang, tapi itu men-stretch hati saudara. Kedewasaan Anda jadi lebih sabar. Betul gak? Dulu kalau Anda misalnya bos di rumah, di pekerjaan saudara. Saudara sama karyawan semua hormat. Tapi begitu Anda handle CGL, Anda gak bisa memperlakukan mereka seperti karyawan Anda, gak bisa kan? Ada yang gak nurut, ada yang begini, Anda harus apa? Hatimu harus di-stretch untuk hatimu lebih sabar, lebih besar. Makanya saya salut kalau Anda jadi CGL. Saudara, karena Anda di garis depan. Saya tahu gak semuanya itu domba. Gak semuanya nunduk maksudnya. Ada yang nanduk, tapi itu baik buat kita, katakan amin. Apalagi itu visi kita. Pastor Fuji, tapi saya gak bisa khotbah. Tuhan gak cari orang yang mampu. Tapi Tuhan cari orang yang mau. Karena orang yang mau pasti dimampukan. Tapi Anda harus bersedia dulu. Di-stretch. Dari gak bisa ngomong, jadi akhirnya bisa ngomong. Satu kali ada di Amerika Latin, ada pendeta datang ke sana, lihat, kok sel grupnya belasan ribu. Kok bisa ya? Lalu dia berdoa, Tuhan kok di gereja itu perkara heran terjadi ya Tuhan. Apa rahasianya kok bisa pertumbuhannya luar biasa. Lalu Tuhan ngomong gini, justru perkara heran itu yang terjadi itu di gerejamu bukan sana. Loh kenapa? Coba lihat, jemaatmu sudah 5 tahun suruh doa makan aja gak bisa.
suruh doa makan, nggak bisa mau. Padahal sudah 5 tahun berjemaat. Di situ dia terbuka. Di sana semua orang diperjuangkan jadi pemimpin. Yang nggak bisa jadi bisa. Nah, saudara mau nggak diperjuangkan? Kalau Anda mau di-start sama Tuhan, dulu saya juga nggak bisa loh. Saya dulu itu, mungkin Bapak Ibu nggak paham, sorry. Ini lanjut oke ya. Saya itu punya fobia. Kenapa kok saya pakai kata fobia? Saya itu fobia di atas panggung. Bahkan setelah saya khotbah bertahun-tahun pun kadang kalau itu muncul, itu nggak terkontrol. Saudara. Karena dari kecil saya punya trauma. Macam-macam lah traumanya. Jadi dari kelas 3 SD itu saya untuk minta izin sama guru untuk ke belakang itu nggak berani. Sampai saya ngompol di celana. Sungguhan. Saya coba, gara-garanya apa? Pulang baris-berbaris, istirahat, masuk kan. Begitu masuk, saya kebelet pipis. Saya bergumul, mau minta izin bergumul. Teman saya namanya Andi di belakang minta izin, dimarahin. Tadi istirahat gak ke belakang, sekarang baru masuk minta ke belakang. Dia sudah sana pergi, saya ngeliat itu. Saya takut. Saya tahan sampai titik tidak tertahankan. Saya ngompol saudara dan saya masih ingat itu gak bisa ngerem sedikit pun. Anda kan bisa kan kalau pipis itu kan bisa direm-rem dikit kan. Ini gak bisa direm. Perasaannya itu mixed feeling. Antara malu sama lega. Gitu. Coba malu, tapi lega. Itu air mengalir sampai jauh. Saya coba tutupi, saya coba robek kertas, saya coba lap. Tapi namanya kertas gak bisa menyerap. Sampai teman saya di belakang namanya Chandra. Saya masih ingat. Tiba-tiba angkat tangan, Bu, teh gulanya siapa tumpah? Itu kelas 3 SD saudara. Saya dulu disuruh maju di depan, nyanyi satu lagu daerah, satu lagu nasional. Semua disuruh nyanyi di depan. Saya nggak bisa nyanyi, saya cuma lihat tumit. Ayo nyanyi, nggak bisa keluar. Kenapa? Grogi, lidah sama langit-langit itu lengket. Deg, nggak bisa. Saya grogi, saya punya fobia. Satu kali waktu saya saat teduh, tahun 99. Roh Kudus ngomong, kamu akan jadi worship leader. Waduh, masa Tuhan? 2 minggu kemudian gembala youth-nya telepon saya, Fuji, kamu yang pimpin worship, jadi worship leader di zaman sekarang namanya Connecting Time. Kalau zaman dulu namanya Poksar. Kelompok kecil itu namanya Pokcil. Kelompok besar namanya Poksar zaman dulu. Saya kasih tahu, dulu di GMS itu namanya gitu. Ya, nah sekarang diganti Connecting Time. Padahal itu Poksar zaman dulu. Jadi saya nggak bisa. Saya nggak pernah tahu kode-kodenya. Saya cuma nyembah di rumah aja bisanya. Saya jadi WL itu saya stres, saya itu sakit perut karena tegang, tangan saya dingin. Sudah akhirnya saya merem. Saya tiap penyembahan saya merem. Nah ini masih kokoh, zaman dulu itu agak kurang kokoh. Nah penyembahannya itu saya bawa sampai waduh kayak peperangan rohani lah. Singer-singer di belakang itu begini-gini nyembahnya. Goyang-goyang. Nah saya itu punya masalah kalau saya itu naik lift keluar itu pasti agak tanahnya goyang. Saya harus berhenti sejenak. Masalah keseimbangan. Nah gara-gara panggungnya goyang saya pusing. Saya nggak berani melek. Akhirnya saya dengan refleks saya mau pegangan mimbar sambil merem. Loh nggak ada mimbarnya. Jadi saya gini, kok nggak ada mimbarnya? Saya beranikan diri melek, ternyata saya miring 90 derajat. Jadi sepanjang penyembahan itu, saya miring begini. Wow, how great is our God. Gitu. Saya dengan tersipu-sipu, gini saya, gembala remaja saya, ketawa di belakang. Waduh langsung saya sontak, saya merem lagi, saya berbahasa roh lebih banyak. Gitu ya. Makanya kalau ada worship leader kebanyakan bahasa roh, belum tentu ini karena dia dahsyat. Belum tentu. Jangan-jangan dia grogi, makanya bahasa roh terus.
Saya lepas dari itu baru berapa tahun lepas dari grogi. Pertama kali saya datang CG, suruh baca bergilir ayat, saya nggak bisa selesaikan kalimat. Karena grogi. Saya nggak berani loh di depan mimbar, saya nggak bisa loh seperti ini. Tiba-tiba setelah saya ikut CG berapa lama, teman CG saya namanya Lausia. "Fu, kamu jadi MC ya di Sweet Seventeen-ku?" Waduh, jangan, aku udah bisa, aku bukan orang panggung, aku grogi gak bisa. Ayolah, gak ada lagi lah. Ya sudah, ditanggung penumpang ya. Saya jadi MC, sungguhan udah grogi. Ya tiba saatnya, kita semua bagi berdiri, orang tua sudah di depan, kuetar sudah siap, lilinnya sudah dinyalakan. Ya mari kita sebentar, kita akan tiup lilin, setelah tiup lilin kita naikkan, ya, kita nyanyikan selamat ulang tahun. Drumnya sudah siap, nada dasar sudah siap. Begitu ditiup, saya langsung ambil suara. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Saya nggak sadar, sampai endingnya saya sadar. Dan tahun baru, keliru, ini lagu Natal. Rusaklah acara itu. Gembala remaja saya, yang ngetawain saya waktu saya WL, dia hadir dan ketawa. Harusnya lagunya gimana? Selamat ulang tahun kami ucapkan. Jadi lagu Natal. Saya dengan malu-malu saya samperin pemain keyboardnya. Kok nadanya kamu terusin? Sudah tahu salah diterusin, saudara. Banyak pengalaman konyol. Saya takut. Saya itu dalam tanda kutip bukan hanya grogi, tapi saya itu ada sedikit fobia. Tapi setiap kali saya ada tawaran, saudara, saya tidak pernah menolak. Sekalipun saya takut, groginya setengah mati, saya selalu berkata iya. Kenapa? Karena saya ngomong sama Tuhan, Tuhan stretch me. Aku mau bertumbuh Tuhan. Aku mau bertumbuh. Aku gak mau serupa dengan dunia, tapi aku mau menjadi serupa dengan Tuhan. Dan Anda kalau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan latih saudara. Halo, amin? Termasuk khotbah. Akhirnya saya dipercaya khotbah. Lalu saya dipercayakan merintis jemaat. Di sana sini dan sebagainya. Banyak itu gak cepat. Lepas dari grogi itu gak cepat saudara. Bertahun-tahun tapi sampai hari ini. Kalau dulu saya ngikutin kata hati saya gak mungkin bisa jadi seperti hari ini. Hari ini di Jakarta pengembalaan kemarin itu sempat titik tertingginya di regional kami itu 33.000. Saudara, bukan karena saya hebat, saya ini cuman a broken vessel. Tapi saya cuman mau Tuhan stretch me. Aku mau bertumbuh, perbesar kapasitasku. Tapi doa ini berbahaya, karena apa? Gak ada yang namanya ditarik itu gak sakit, itu gak ada. Ditarik itu sakit, saudara. Amin. Saya berdoa dan saya klaim dalam nama Yesus, semua yang ada di ruangan ini someday akan jadi CGL semua. Amin. Nah, yang sudah jadi CGL, jangan tenang-tenang. Oh, aku sudah jadi CGL, aman. Enggak. Gereja ini akan terus bergerak. Hari ini gara-gara kita buka banyak gereja, saya sampai kadang masuk ke khotbah di CP, loh ini siapa yang jadi greeter, saya sudah gak kenal lagi. Loh siapa yang jadi companion di itu, saya sudah gak kenal lagi. Ya ampun cepetnya, saya gak khotbah di CP itu cuma dalam hitungan sebulan atau 2 bulan. Begitu masuk sudah ada banyak orang-orang baru. Karena gereja kita dinamis. Saudara, gereja ini adalah gereja yang memberdayakan. Karena kita mau jangkau jiwa-jiwa, katakan amin. Itu sebabnya tidak boleh ada yang sudahlah aku jadi jemaat biasa-biasa aja. Gini-gini aja, gak ada. Kalau Anda mau satu jiwa diselamatkan di luar, Anda harus berdoanya, Tuhan perbesar kapasitasku. Amin. Yang keempat. Waktu saya habis loh. Lead me. Coba kita baca ayatnya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Katakan pembaharuan budi.
Yesaya berkata, pikiran kita nggak seperti pikiran Tuhan. Jalanmu bukan jalanku kata Tuhan, rancanganmu bukan rancanganku. Seperti tingginya dari bumi ke langit, demikianlah perbedaan antara jalanmu dengan jalanku kata Tuhan. Dengan kata lain, pikiran kita nggak sama dengan pikiran Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berdoa untuk Tuhan itu memimpin kita. Lead me, pimpin aku ya Tuhan ke jalanmu. Sebab jalanku bukanlah jalanmu. Pimpin aku ya Tuhan. Dan ini akan membuat Anda akan mengalami yang namanya pembaharuan budi. Saudara, makanya kenapa kok Anda kalau di-stretch sama Tuhan, ditantang untuk ayo jadi leader. Anda resisten karena pikiran Anda di level bumi. Sementara Tuhan itu levelnya pikirannya level langit. Rencana Tuhan itu selalu lebih besar daripada pikiran kita. Katakan amin. Makanya kita harus mau dipimpin atau dikendalikan sama Tuhan. Nurutlah sekalipun Anda mungkin gak nyaman atau sakit, gak enak. Tapi rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Memberikanmu hari depan yang lebih baik. Katakan amin. Walaupun gak enak buat daging, tapi kalau Anda ikuti pimpinan Tuhan, Anda gak akan jatuh ke jurang. Gak mungkin. Sementara kalau kita ngikutin pengertian kita sendiri, ada jalan yang kita anggap lurus, tapi ujungnya Anda masuk ke jurang, ujungnya maut. Saudara, nah masalahnya dipimpin Tuhan itu gak gampang. Saudara, dipimpin Tuhan itu gak enak. Karena kitalah yang ingin kita yang pegang kendali. Sementara dipimpin Tuhan itu Anda harus mengizinkan Tuhan yang pegang kendali. Ada amin? Nah kalau Tuhan pegang kendali, memang deg-deg ser saudara. Kita maunya, kita gak bergantung sama Tuhan. Kita maunya, kita bergantung sama diri sendiri. Contoh ya, contoh. Satu kali saya pulang anniversary di Jakarta Pusat, makan. Lalu saya pulang, gitu ya. Begitu pulang itu di Jakarta itu ada jalan yang protokol tol besar, itu tol Semanggi. Nah, itu lengang, padahal belum malam-malam amat, itu jam 9-an. Tumben ini kok lengang sekali. Tapi begitu saya mau belok, karena saya itu tinggalnya di perbatasan Jakarta Barat dengan dengan Tangerang, saya harus belok ke tol namanya tol Kebonjeruk. Ternyata dari ujung sampai ujung itu macet total. Dan itu mau belok itu macet. Saya lihat di GPS, perkiraannya nyampenya 1 jam. Saya langsung banting kanan, saya lewat jalur yang lebih jauh yaitu jalur lewat bandara. Saya pikir gak apa-apa lebih jauh tapi pasti pulang lebih cepat. Ternyata nyampenya rumah 1,5 jam. Lebih macet. Pertanyaannya, kenapa kok saya gak pasrah dipimpin oleh GPS? Karena saya merasa sudah tahu medan, sudah tahu jalan. Makanya GPS ini salah, saya ambil jalan saya sendiri malah lebih macet. Tapi satu kali saya pernah, during pandemik, saya pergi ke Bali, waktu itu ada acara keluarga. Naik mobil dari Jakarta sampai ke Bali. Ada satu momen itu ada di bagian Tabanan atau mana, macetnya bukan main. Saudara, terus tiba-tiba GPS-nya itu mengarahkan saya ke jalur lain. Saya ikutin. Saya ikutin itu sampai ke sawah setapak itu saudara. Di tengah ini kanan kiri sudah sawah. Dan itu setapak sudah gak ada motor pun gak bisa lewat. Ngerinya, Tuhan kok aku ikutin GPS ini. Pertanyaan, kenapa kok saya ikutin GPS? Karena saya gak tahu jalan. Makanya saya pasrah. Nah, penghalang kenapa Anda sulit dipimpin sama Tuhan adalah Anda merasa tahu. Merasa sudah hebat, merasa lebih tahu dari Tuhan, merasa sudah menguasai medan. Betul atau betul? Makanya seperti saya merasa tahu jalan, banting kalan dengan confidence ujungnya kena macet lebih parah. Saudara. Dan ujungnya yang di Bali itu saya nyampe di lokasi. Lebih cepat daripada perkiraan. Tapi melaluinya jalan sawah-sawah itu saudara. Yang terakhir. Mau lanjut atau kita berhentikan sekarang? Oke. Yang terakhir, use me
Coba kita lihat ayatnya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tahukah saudara, arti kata dosa itu hamartia. Apa makna hamartia? Makna hamartia itu adalah meleset dari sasaran. Seperti kayak panahan, itu kan ada targetnya, bundaran-bundaran itu. Waktu Anda panah sekarang, ternyata Anda itu masuknya ke lingkaran yang paling luar. Itu namanya dosa. Namanya meleset dari titik tengah. Harusnya makin lama Anda itu ikut Tuhan, Anda harus mengalami pembaruan budi, sehingga lama-lama Anda bisa membedakan mana kehendak Tuhan itu yang baik, mana yang berkenan, bahkan mana yang sempurna. Kalau Anda nempel di papan itu, mungkin itu baik, tapi itu bukan yang berkenan. Anda harus ambil panah lagi, tembak lagi. Makin mendekati, itu namanya berkenan. Tapi kalau Anda sampai di tengah, saudara, itu namanya kehendak Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Doa use me itu adalah sebuah doa yang Tuhan pakai aku. Bahwa aku ya Tuhan, hidupku ini dipakai di dalam poros kehendak Tuhan. Hidupku ini ada di dalam rencanamu. Kalau memang Tuhan butuh seseorang yang bisa Tuhan pakai, beranikah Anda berkata seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku. Kenapa kok Yesaya seperti itu? Karena Tuhan itu memberikan undangan itu kayaknya nggak spesifik. Gitu ya. Kepada siapa? Tapi hanya Yesaya pada zaman itu. Bisa jadi banyak orang yang terpanggil, tapi hanya Yesaya yang angkat tangan dan berkata, ini aku, use me, utus aku. Saudara, barulah kalau Anda mulai hidup gak lagi berpusat kepada diri sendiri, tapi Anda berkata, Tuhan, hidupku berpusat kepadamu, pakailah hidupku seturut dengan rencana yang terbaikmu. Saudara, hidupmu gak akan sama lagi. Katakan amin. Anda datang di gereja, mental Anda sudah bukan lagi cuma kebutuhan, tidak. Tapi apa rencana Tuhan yang sempurna untuk aku berjemaat di GMS? Anda akan masuk di poros itu. Saudara, halo amin? Makanya 5 doa ini adalah doa yang mengubahkan. Saya percaya kalau Anda mulai doakan ini dengan sungguh-sungguh, saudara, Anda akan bertumbuh dengan pesat. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.